Bismillahirrahmanirrahim. Terbang tinggi si burung balam, memancing ikan di tepi telaga. Siapa nanti yang menjawab salam, saya doakan semoga masuk surga. Tapi jangan salah, misalnya begini: Assalamualaikum, Kumsalam. Nah, ini tidak benar. Atau Waalaikumsalam. Ini juga tidak benar, salah. Yang benar itu bagaimana? Ini dia yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada alif lam di depannya, alif lam samsiyah. Nah, jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan alif lamnya, alif lam samsiyahnya. Nah, inilah yang benar. Jadi mengucapkan salam itu harus benar, karena ini sunnah Nabi. Kita perhatikan hadis Nabi. An Imran anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Assalamualaikum, faradda alaihi thumma jalasa faqala ashrun thumma ja'a akhar faqala Assalamualaikum warahmatullah, faradda alaihi thumma jalasa faqala ashrun thumma ja'a akhar faqala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, faradda alaihi thumma jalasa faqala thalathun. Seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam, Assalamualaikum. Maka dijawab oleh Nabi. Kemudian ia duduk. Nabi bersabda, dapat pahala 10. Kemudian datang pula orang lain yang kedua, memberi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Setelah dijawab oleh Nabi, ia pun duduk. Nabi bersabda, dapat pahala 20. Kemudian datang orang yang lain, lagi yang ketiga, dan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dijawab oleh Nabi, kemudian ia pun duduk dan Nabi bersabda, dia dapat pahala 30. Nah, jadi di sini ada banyak faedah kita dapat. Pertama, lafaz assalamnya itu pakai alif lam. Yang kedua, kalau dia Assalamualaikum dapat pahala 10. Kalau Assalamualaikum warahmatullah dapat pahala 20. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat pahala 30. Jadi ini sunnah. Bukan selamat pagi, selamat sore, ini bukan, nggak sama. Makanya jangan disama-samakan, jangan disatu-satukan dengan salam orang-orang lain, jangan. Sebagai orang Islam, ucapkan salam yang benar dan jawab secara benar. Kenapa? Karena ini sunnah Nabi dan akan diberi pahala bagi orang yang mengamalkannya, insya Allah. Nah, kemudian tidak boleh memberikan isyarat seperti ini sebagai seorang muslim. Tangan di dada sambil berfoto. Ya, kadang-kadang dia ustadz, ustazah, haji, hajjah, anak-anak yatim, pakai peci, pakai jilbab. Tidak benar seperti ini. Ini meniru-niru agama orang lain. Rasulullah bersabda, An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bertasyabbuh, meniru-niru dengan satu kaum, maka ia bagian dari mereka. Biarkanlah agama mereka, kita jangan ikut-ikutan. Ya. Ini terutama bagi laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki jabat tangan. Tapi kalau dari jauh pulang dari musafir atau dari mana begitu, disunahkan berpelukan. Ya, laki-laki sama laki-laki. Nah, masalahnya laki sama perempuan tidak boleh berjabat tangan yang bukan mahram. Nah, lalu bagaimana isyaratnya? Disebutkan dalam hadis. Boleh melambaikan tangan, boleh juga ditaruh tangan di dada masing-masing. Asma binti Yazid tuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
marra fil masjidi yauman wa usbatun minan nisa'i qu'udun fa'alwa biyadihi bitaslim. Dari Asma binti Yazid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari melewati masjid, sementara sekelompok perempuan sedang duduk-duduk. Maka beliau pun melambaikan tangannya dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum, begitu. Tangan kanan dilambaikan, Assalamualaikum. Nah, kalau berdekatan itu cukup di dada kita taruh Assalamualaikum. Nah, inilah cara-cara yang ditunjukkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi pada pertemuan perdana ini, ya, pesantren virtual Pondok Sholat ingin berta'aruf, salam kenal kepada seluruh pemirsa yang menonton atau melihat video ini, ya, bahwa pesantren virtual Pondok Sholat ini adalah mengevaluasi sholat dari semua sisi. Maksudnya, sholat yang kita kerjakan selama ini apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi pesantren virtual Pondok Sholat tentang seluk-beluk sholat dari semua sisi yang akan kita kaji. Nah, pesantren virtual itu adalah belajar melalui Zoom secara online. Jadi ngajinya pakai Zoom, nyantrinya, mondoknya pakai Zoom di rumah masing-masing. Ya. Pondok Sholat maksudnya sebuah komunitas kajian yang diselenggarakan dalam format Zoom meeting. Diadakan setiap sepekan sekali selama 12 pertemuan untuk tingkat dasar. Nah, jadi sebuah komunitas ya yang dimaksud dengan Pondok Sholat, karena masih dalam bentuk virtual. Apa latar belakangnya dan tujuannya? Sebagai respon dari jamaah binaan yang saya bina, mereka menginginkan belajar tentang sholat secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Itulah yang melatar belakangi. Nah, kemudian sudah semakin mudah dan familiarnya penggunaan media sosial. Apalagi waktu COVID kemarin kan anak-anak kita itu ya rata-rata belajarnya di rumah dan orang tuanya ikut memandu mereka. Jadi dengan demikian saya kira pesantren virtual ini memang sudah saatnya. Ya, sudah saatnya. Visinya apa? Visinya adalah mewujudkan sholat yang baik dan benar sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, jadi ingin mewujudkan sholat yang baik dan benar itu bagaimana? Yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu visinya ke depan. Nah, untuk mencapai visi ini tentu ada misinya. Apa misinya? Yang pertama, mengevaluasi cara bersuci kita selama ini, baik suci badan, tempat, dan pakaian, tentang tayamum, tentang wudhu, tentang mandi wajib. Karena banyak juga kaum muslimin mandi wajibnya belum benar. Contoh, mandi wajib itu tidak boleh pakai sampo, tidak boleh pakai sabun. Ustadz, selama ini saya pakai sampo, pakai sabun. Nah, berarti tidak tahu caranya. Jadi mandi wajib itu seperti kita berwudu, air wudunya itu tidak boleh bercampur sabun, dia harus air mutlak. Begitu juga mandi wajib. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan kupas, kita kaji itu di pesantren virtual ini, insya Allah. Nah, kemudian mengevaluasi tata cara gerakan sholat dari takbir hingga salam. Bagaimana cara mengangkat tangan, berdiri, tidal, sujud, dan seterusnya. Itu semuanya ada cara-caranya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ayo coba kita evaluasi, kita lihat gerakan-gerakan kita. Nah, kemudian menerjemahkan dan mencatat makna bacaan sholat kata per kata dari takbir hingga salam. Jadi kita nanti itu ingin bisa begitu kita mengucapkan, melafazkan bacaan sholat, langsung pikiran kita mengerti artinya,
langsung jiwa kita meresapi maknanya. Tuh. Nah, itulah dia akhirnya penerapan antara gerakan bacaan dan makna bacaan pada saat menegakkan sholat. Nah, jadi nanti ada sholat secara zahir dan sholat secara batin. Jadi menyeluruh dia, zahir dan batinnya. Itu misinya kita ke depan. Kemudian motonya adalah perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu dunia dan akhirat. Itu harus jadi moto kita. Ya, di moto pesantren ini seperti itu, ingin terus memperbaiki sholat. Kenapa? Karena Allah akan memperbaiki keadaan kita dunia dan akhirat. Jangan berhenti, tidak ada kata berhenti, terus belajar kita. Perbagus, perbaiki, perbagus, perbaiki, itu yang Allah lihat, kemauan kita. Nah, baik, jenjang dan masa pembelajarannya bagaimana? Satu, terdiri dari tingkat dasar, lanjutan, dan pemantapan. Jadi ada tingkatan, ada 3 tingkat ya, tingkat dasar, tingkat lanjutan, dan tingkat pemantapan. Pertemuannya setiap hari Sabtu malam, pukul 20 sampai 21.30 WIB. Setiap Sabtu malam atau malam Ahad, ya, jam 8 malam. Tingkat dasar seperti itu. Nah, kemudian mulai belajarnya 8 Juni sampai 24 Agustus. Ini untuk tingkat dasar. 8 Juni itu bertepatan dengan 1 Zulhijjah 1445 Hijriah. Di sana kita memulainya kemarin. Untuk tingkat dasar 12 pertemuan. Ya, 12 pertemuan dari tanggal 8 Juni kemarin. 12 pertemuan kita ke depan insya Allah. Baik, syarat menjadi santri dan santriwati. Terbuka untuk umum dan free alias gratis. Kemudian dewasa dan memiliki kemauan belajar. Ya, kalau nggak ada kemauan ya nggak bisa lah, pasti ada kemauan. Kalau perlu dia wakafkan dirinya setiap malam Ahad itu ikut nyantri gitu. Setidak-tidak sepekan sekali dia belajar khusus tentang sholat. Nah, itu kalau seperti itu nanti akan berkah ilmunya insya Allah. Yang ketiga, bersedia mengikuti tata tertib pembelajaran. Ada tata tertibnya. Supaya apa? Supaya disiplin. Nah, tata tertib pembelajarannya pertama, hadir di link Zoom, ya, di link Zoom meeting tepat waktu. Disarankan masuk ke grup WA untuk mendapatkan link Zoom setiap Sabtu pagi. Nah, bagaimana cara masuknya nanti hubungin admin. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pada saat berlangsung kajian semua speaker peserta di-mute atau dibisukan agar tidak mengganggu yang lain. Yang ketiga, jika ada yang ingin bertanya dari peserta, silahkan mengangkat tangan, mengangkat tangan kanan atau tuliskan pada kolom chat Zoom meeting. Ya, nanti akan kita berikan jawabannya setelah selesai pemaparan tentunya. Apabila ada keperluan yang sangat penting, boleh izin lewat kolom chat. Ya, kalau ada kepentingan sekali. Nah, yang kelima, diharapkan mengikuti kajian setiap pekan hingga selesai 12 pertemuan. Dan yang keenam, disarankan untuk mencatat materi kajian yang telah disajikan. Inilah beberapa tata tertib ya di pesantren virtual Pondok Sholat. Kemudian materi pembelajaran tingkat dasar. Satu, pentingnya ilmu sebelum amal. Orang yang diperintahkan Nabi mengulangi sholatnya 4 macam binatang orang ya yang sholat dan bahkan ada sebagai pencuri di dalam sholat. Kedua, sejarah diwajibkannya sholat 5 waktu dan sholat umat terdahulu. Yang ketiga, sholat amalan yang pertama kali diperiksa. Yang keempat, pengantar fikih 4 mazhab dan imam para imam hadis. Yang kelima, macam-macam sholat ditinjau dari hukumnya. Sholat fardu kifayah, jenazah, sholat fardu ain 5 waktu, sholat sunnah. Yang keenam, macam-macam sholat ditinjau dari waktunya. Waktu afdol, waktu wajib, waktu makruh, waktu haram, mengqadha sholat.
Yang ketujuh, macam-macam sholat ditinjau dari orang yang menegakkannya. Sholat orang mukim, sholat orang yang musafir, sholat sendiri, sholat berjamaah, sholat masbuk, sholat orang yang sakit, sholat orang yang sedang perang, sholat orang di atas kendaraan. Yang kedelapan, macam-macam sholat ditinjau dari kualitasnya. Sholat yang sahun dan ciri-cirinya: A. Menyia-nyiakan sholat, B. Menunda-nunda sholat, C. Sholat tanpa ilmu, D. Tidak mengerti makna bacaan sholat, dan E. Tidak mengaplikasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan. Inilah materi-materi yang akan dikaji untuk tingkat dasar selama 12 pertemuan. Tip. Nah, adapun buku panduannya adalah ini, menerjemahkan bacaan sholat kata per kata. Ini saya susun sendiri, kurang lebih 300 halaman. Ini dilipat dua ini. Ini cover sebelah kanan cover depan, sebelah kiri ini cover dalam, cover belakang, baru yang tengah-tengah itu adalah tengahnya. Jadi dia dibuka ini covernya ini. Nanti dilipat dua. Inilah buku panduan kita, insya Allah. Yang berkeinginan silakan hubungin admin atau japri saya. Nah, alamat dan informasi: Jalan Gunung Raya, Cirende Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Hubungin admin kami di nomor berikut ya. Atau silakan berkunjung ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official, Pesantren Virtual Pondok Salaf. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share bagi yang belum. Nah, ini informasinya, sahabat-sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tip. Nah, untuk pertemuan pertama ini, setelah kita ta'aruf tadi, mari kita lihat materi yang akan kita kaji pertemuan pertama ini, yaitu di masa Nabi ada orang yang diperintahkan untuk mengulangi sholatnya. Ini di masa Nabi, di depan Nabi dia sholat, kata Nabi ulangi. Ini hadisnya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida fadakhala rajulun fasalla fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faradda wa qala irji' fasalli fa innaka lam tusalli faraja'a yusalli kama shalla thumma jaa fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli salasan. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Kemudian ada seseorang laki-laki masuk masjid juga lalu sholat. Kemudian mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab dan berkata kepadanya, kembalilah dan ulangilah salatmu karena kamu belum sholat. Ini dia salat sunnah ini. Maka orang tersebut mengulangi salatnya seperti yang dilakukannya pertama tadi. Lalu datang lagi menghadap kepada Nabi dan memberi salam. Namun beliau kembali berkata, kembalilah dan ulangi salatmu karena kamu belum sholat. Beliau memerintahkan orang sampai 3 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 715. Jadi semua di ceramah saya itu saya sebutkan perawi hadisnya dan nomornya. Itu saya ambil langsung dari buku induk. Ya, dari buku induk terbitan tahun 2009. Nanti kalau terbitannya beda, nanti nomor hadisnya beda. Nah, jadi intinya hadis ini, di zaman Nabi ada orang yang sholatnya disuruh ulang. Artinya apa? Nggak pakai ilmu dia. Tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah 3 kali baru diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Di masa sahabat Nabi juga pernah terjadi setelah Nabi wafat. An Hudzaifah ra'a rajulan la yutimu ruku'ahu wa la sujudahu falamma qada salatahu qala lahu Hudzaifah ma sallaita qala wa ahsibuhu qala law mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari Hudzaifah bahwa ia melihat seorang laki-laki tidak sempurna dalam ruku dan sujudnya.
Setelah orang itu selesai sholat, Hudzaifah berkata kepadanya, "Kamu belum sholat." Orang itu berkata, "Aku rasa sudah cukup." Hudzaifah berkata lagi, "Seandainya kamu meninggal, maka kamu meninggal dunia bukan di atas sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ibadah sholatnya tidak sesuai dengan diajarkan Rasulullah, sebagaimana sudah Hudzaifah terima. Jadi kalau kamu tidak mau memperbaiki sholatmu sampai mati, kamu meninggal di luar sunnah Nabi. Ini sahabat Nabi ketika itu, apalagi kita zaman sekarang ini. Makanya kita wajib mempelajari ini. Makanya ini juga saya bikin pesantren virtual Pondok Sholat ini. Sama-sama kita mengkaji, sama-sama kita belajar. Untuk apa? Untuk memperbaiki sholat kita. Sebelum terlambat, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya penting sekali berbekal ilmu sebelum beramal. Berbekal ilmu sebelum beramal, terutama tentang sholat, penting sekali. Ya, karena ada orang yang bersemangat dalam beribadah, namun pahalanya semakin kecil. Nggak berpahala bahkan. Semangat sekali ibadah, rajin dia ke masjid, ke musola, tapi pahalanya nggak ada kadang-kadang. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Ya, tidak punya ilmu, hanya sekedar ikut-ikutan. Baik. Anna Ammar qala inni badartu bihima as-sahwa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ar-rajula la yusalli wa la'allahu alla yakuna lahu min salatihi illa usruha aw tus'uha aw thumunuha aw subu'uha hatta intaha ila akhiril adad. Bahwa Ammar berkata, dengan 2 rakaat itu saya mencoba mendahului kelalaian akibat waswas setan. Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang yang bersungguh-sungguh menunaikan salat, namun ia tidak mendapatkan pahala dari salatnya kecuali 1/10-nya atau 1/9-nya atau 1/8-nya atau 1/7-nya hingga akhir bilangan. Nah, jadi inilah ya bahayanya kalau ibadah tidak pakai ilmu, kecil sekali atau bahkan nggak dapat pahala kata Nabi. Kenapa? Tidak mau belajar, itu intinya. Nah, oleh karena itu akibatnya apa? Sangat buruk bagi Islam. Sebagaimana diungkapkan oleh Umar bin Abdul Aziz, "Man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih." Artinya, siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada maslahat yang diperoleh. Padahal dia sepertinya ibadah, tapi kerusakan akibatnya daripada maslahatnya. Nah, itu kenapa? Buruknya ialah akan dianggap oleh umat belakangan sebagai ibadah dan mereka tiru. Itulah yang disebut dengan sesat menyesatkan, dolun mudolin. Dolu mudolin, sesat menyesatkan. Dia sudah sesat, menyesatkan orang lagi. Apalagi sudah pergi haji misalnya, sudah pergi umroh, udah tua, pakai koko putih, pakai peci, pakai sarung, pakai sorban, datang dia, tapi nggak pernah belajar. Nah, dia beramal lah semaunya. Orang lihat, oh itu Pak Haji itu mengamalkan, pasti benar begitu. Itu yang terjadi sampai sekarang ini akhirnya. Jadi nggak jelas mana itu syariat, mana yang bukan syariat. Karena akibat tadi orang-orang yang bodoh tadi yang nggak belajar itu yang beramal, dia ditontonkan, dia bertunjuk kepada masyarakat. Ini yang harus kita hindari. Baik. Dalil pentingnya berbekal ilmu sebelum beramal diantaranya firman Allah, "Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan kalbu, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi akan dimintai pertanggungjawaban, terutama terkait tentang sholat ini. Ya, dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah.
Kenapa kamu tidak belajar selama masih hidup? Nah, ini makanya sangat penting sekali ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, menuntut ilmu itu wajib hukumnya. An Anas ibni Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Ya, jadi kalau kita sebagai orang muslim, maka wajib bagi kita menuntut ilmu. Wajib. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Wajib kita siapkan diri kita itu belajar sepekan sekali minimum. Wajib belajar agama apa aja pelajari. Nah, kemudian keutamaan orang yang belajar ini luar biasa ini. Ada dua jalan pilihan yang Allah berikan dalam hidup ini, ada ke surga, ada ke neraka. Jadi kalau kita belajar, dimudahkan jalan kita ke surga. Wa man salaka tariqan yaltalmisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Masya Allah, suami menuntut ilmu, istri menuntut ilmu, anak-anak menuntut ilmu, maka satu keluarga dimudahkan jalannya ke surga. Tapi kalau enggak mau belajar, susah dia ke surga, ke neraka lah dia jalan perginya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya yuk belajar kita, ngaji kita, apalagi ini sudah ada pesantren virtual pondok sholat. Nah, kemudian keutamaan majelis ilmu, ya, baik secara offline maupun secara online seperti ini. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidaklah sekelompok orang berkumpul di dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan saling belajar di antara mereka, kecuali ketenangan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat di hadapannya. Jadi viral, ya, viral kita di sisi Allah, di sisi para malaikat. Bagi siapa? Bagi orang yang hadir di majelis ilmu. Baik majelis ilmu secara offline maupun secara online seperti ini. Masya Allah. Makanya jangan sampai kita ketinggalan akan hal ini, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup. Nah, kemudian setelah kita mendapat ilmu, apa keutamaannya orang berilmu? Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi orang beriman, orang berilmu itu tinggi derajat di sisi Allah. Bukan orang kaya, bukan pangkat jabatan, bukan orang terkenal, bukan. Orang beriman dan berilmu. Nah, makanya kita sebagai orang yang beriman, ayo kita tingkatkan diri kita, ilmu kita dengan cara apa? Belajar. Belajar di mana? Di pesantren virtual pondok sholat juga boleh. Istiqomah kita. Nah, terlebih lagi ilmu tentang sholat ini. Wah, ini luar biasa ini. Harus kita pelajari. Nggak cukup kita sudah beramal. Yang penting saya sudah sholat. Mau diterima, mau enggak, itu nggak boleh seperti itu. Wajib kita belajar terus. Nah, bersambung insya Allah pada pertemuan kedua. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ajak teman, ajak sahabat, ajak keluarga untuk bergabung di pondok pesantren virtual pondok sholat. Ya, dengan cara
Ya, silahkan lihat di YouTube Ustadz Arifin Purba Official atau Japri saya atau Japri admin saya, bagaimana cara mendapatkan link Zoom-nya. Semoga bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.